6, 5, 4, 3, 2. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil waktu teduh kita di hadapan Tuhan. Kita mau tanggalkan segala beban, pergumulan, masalah yang akan menghalangi kita untuk masuk ke hadirat Tuhan.
kepada Allah Anak Immanuel. Yesus kita dahsyat, amin. Dia yang berkuasa, dia yang terhebat. Jalan bersama Tuhan
you, Jesus. Kau layak menerima yang terbaik dari kami, Tuhan. Saat ini kami mau membawa korban syukur kami ke hadirat-Mu yang terbaik yang kami punya, Tuhan.
sebagai persembahan bagimu. Hatiku terima dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kau Bapa yang sangat baik. Kau Bapa yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu, pemeliharaanmu. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau menerima segala kemuliaan, layaklah Engkau dihormati, layaklah Engkau ditinggikan, Engkau dikuduskan di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat lawatan-Mu, kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, ada di dalam hidup kami. Engkau yang memulihkan umat-Mu, Engkau yang memerdekakan umat-Mu, Engkau yang menyembuhkan umat-Mu, Engkau yang memulihkan umat-Mu. Berbicara Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Nyatakan isi hati-Mu, buat kami mengerti kebenaran-Mu, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Bekerjalah Kau Roh Kudus dengan bebas. Lawat anak-anak sekolah minggu, urapi guru-guru sekolah minggu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita masih Tuhan izinkan bisa beribadah bersama-sama, memuji menyembah Tuhan. Kita bersyukur saudara, hari ini suasananya agak sedikit berbeda karena memang nanti jam 11 kita ada pelayanan pemberkatan pernikahan saudara Leo dengan Chandra. Bagi Bapak Ibu saudara yang tidak punya kegiatan setelah ibadah, saudara diharapkan bisa mengikuti pemberkatan pernikahan yang akan kita laksanakan nanti, dan saya percaya kita pasti akan diberkati dengan acara nanti. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan lupa minggu depan kita perayaan Natal di tempat ini jam 10 pagi. Ya, kita ibadah sederhana saja sama ramah-tamah sedikit. Habis itu sorenya kita nanti jam 3 kumpul di Ngujang saudara. Kita kumpul di Ngujang, kita akan pembagian sembako saudara. Minggu lalu kami sudah menemui RT, pihak RT di sana. Ada 2 RT yang kita datangi. Mereka sangat antusias menyambut kita. Mereka sangat senang dengan kehadiran kita saudara. Kita sampaikan rencana-rencana kita ke depan yang ada di sana. Wow, mereka sangat exciting saudara. Dan kita sudah dapat nama-nama yang akan kita bagikan saudara. Terima kasih buat pengorbanan saudara yang mau berbagi berkat Tuhan untuk saudara-saudara kita yang ada di Ngujang saudara. Ya, jadi nanti kita jam 3 kumpul, kita persiapan, jam 4 kita pembagian sembako, habis itu kita makan bersama saudara. Makan sampai kenyang, jangan khawatir saudara, double porsi boleh saudara ya. Semua jemaat, ayo sama-sama kita merayakan ini, berbagi kasih ya. Jadi hari Sabtunya kita akan adakan Natal di penjara saudara, karena suasana. Jadi jemaat tidak bisa ikut banyak, cuman kita yang biasa pelayanan di sana. Kita juga di sana cuman ibadah biasa, kita makan bersama,
Kita kasih mereka bingkisan Natal saudara, dalam bentuk perlengkapan mandi saudara ya. Jadi Sabtu kita Natal di penjara, hari Minggu kita Natal di sini. Memang cukup melelahkan ya saudara ya. Tapi pasti ada sukacita saudara. Dan puji Tuhan, gereja kita yang ada di penjara saudara sudah 95% jadi saudara. Waduh, berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Dan luar biasa saudara, sangat singkat sekali, luar biasa Tuhan menyertai pembangunan di sana saudara. Walaupun dananya saya hitung-hitung kemarin sudah lebih 100 juta saudara yang keluar saudara. Saya bilang ini duit-duit dari mana? Saya juga kadang bingung saudara. Ya kadang uang sudah mau habis. Ada lagi, udah mau habis, ada lagi saudara. Waduh, luar biasa. Dan yang luar biasanya saudara, kita dikasih kesempatan membangun kolam baptis di dalam penjara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Wow, saya percaya saudara, penjara akan dilawat Tuhan. Amin. Kolam baptisnya sudah tersedia, maka orang-orang yang akan dibaptis Tuhan sedang siapkan saudara. Amin. Amin. Makanya saudara jangan ketinggalan, Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa saudara. Jangan puas sebagai penonton saudara, mari kita terlibat. Saya percaya Tuhan sedang mencari orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan. Amin. Tuhan, anak-anak muda sekarang saya lihat sangat exciting saudara. Kita juga lagi membuka persekutuan mahasiswa Kristen saudara. Di kampus Bhinneka. Kampus Bhinneka itu yang dulunya itu IKIP saudara. IKIP yang ada di pelosok kandang berubah jadi kampus Bhinneka. Dan Sabtu kemarin kita sudah mengadakan ibadah kedua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Luar biasa saudara. Itu dirintis oleh Mariani sama siapa? Wahyu sama Daud sama Kevin saudara. Mereka rajin ke sana dan saya percaya ada banyak terobosan-terobosan yang sedang Tuhan kerjakan di dalam pelayanan kita saudara ya. Karena itu wah saya melihat tahun 2022 ini saya percaya kita nanti akan masuk ke sekolah-sekolah saudara. Kita masuk ke perusahaan-perusahaan, ke instansi-instansi, kita akan muridkan mereka saudara. Karena Yesus suruh kita mencari murid. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sepanjang bulan Desember ini adalah selalu ada harapan saudara. Selalu ada harapan. Harapan itu penting. Saya selalu ingatkan kepada kita saudara. Jangan pernah lepaskan pengharapan. Apalagi pengharapan kepada Tuhan saudara. Karena itu yang membuat kita bisa bertahan menghadapi masa-masa sulit. Itu yang bisa membuat kita bisa melihat masa depan saudara. Karena begitu kita kehilangan pengharapan saudara, kita mulai tidak semangat lagi. Kita mulai tidak ada ide lagi. Kita sudah menyerah dengan takdir. Padahal takdir kita itu ada ketika kita bersama dengan Tuhan. Karena itu pegang terus pengharapan itu. Tema kita minggu ini, harapan di tengah kemustahilan. Memang saudara, ada banyak hal yang mustahil bisa kita lakukan saudara. Tetapi ketika kita tetap berharap, di situ kita bisa melihat mujizat. Ketika saya memulai pelayanan yang ada di penjara saudara, membangun gereja yang ada di penjara. Kalau saya lihat kondisi keuangan saya, kalau saya lihat kondisi keuangan gereja dan kebutuhan dalam gereja, saya sempat berpikir mustahil saya bisa bangun saudara. Mustahil. Dari mana uangnya sementara kita membangun Mujang aja belum selesai saudara. Dari mana uangnya? Tetapi saya melihat sebuah pengharapan saudara, bahwa ada Tuhan berjalan bersama dengan kita. Kalau Tuhan yang memerintahkan, Tuhan pasti menyediakan. Amin. Ternyata betul Tuhan pertemukan saya dengan seorang hamba Tuhan. Saya cuma ketemu dia satu kali saudara. Dia punya yayasan namanya Yasindo. Yasindo ini sebuah yayasan yang menampung orang-orang yang ex-napi saudara. Ex-napi dia tampung, dia bina. Kalau dia punya panggilan jadi hamba Tuhan, dia sekolahkan sekolah Alkitab saudara. Kalau mereka tidak punya panggilan jadi hamba Tuhan, mereka latih mereka punya usaha. Saya ketemu cuma sekali saudara. Nggak tahu tiba-tiba waktu saya doa Tuhan bilang coba share ke dia. Ketika saya share ke dia saudara, ke hamba Tuhan ini, dia orang luar biasa namanya Ibu Maria saudara. Dia seorang dokter gigi, dia tinggalkan pekerjaannya jadi dokter. Dia khusus nangani para napi saudara. Saudara tahu, lebih kurang setengah dari pembangunan gereja yang ada di penjara itu,
beliau yang supply. Bahkan dia kasih garansi, saya bilang gini, Pak, kalau ada yang kurang, langsung hubungi saya. Wow, saya bilang, langsung hubungi saya, dia bilang. Saya pasti perjuangkan, dia bilang. Makanya itulah kenapa saya buat nama gereja yang ada di penjara. Gereja apa saudara? Yasindo, Yayasan Anugerah Sejahtera Indonesia. Dan mereka sudah mencetak ratusan para narapidana, ex-narapidana. Mereka latih untuk menjadi hamba Tuhan. Sudah ratusan. Bahkan yang ada yang sudah menjadi wakil ketua sinode saudara. Ada yang sudah jadi rektor sekolah Alkitab saudara. Ex-narapidana saudara. Waduh, saya kagum saudara. Dan saya lihat, wah ini pintu bagi Tuhan. Dan sekarang kita bekerja sama dengan mereka saudara. Ya, itulah caranya Tuhan. Asal kita tetap berharap saudara ya. Tapi pengharapannya harus benar. Pengharapannya harus kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membukakan pintu bagi kita. Amin. Tetapi kalau kita pengharapan kita kepada manusia, Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Selama kita meletakkan pengharapan itu kepada Tuhan, percayalah, saudara pasti bisa melihat mujizat. Saudara pasti bisa melihat jalan keluar saudara. Asal kita tidak main-main dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ngajak kita membaca Alkitab kita dari Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 5. Minggu lalu kita sudah baca ini. Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 5. Saya akan bacakan bagi kita. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut apa saudara? Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 2700 tahun yang lalu, atau lebih kurang 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya, seorang nabi Tuhan, sudah bisa melihat bahwa satu saat akan lahir seorang Mesias. Mesias yang akan membebaskan umatnya dari belenggu dosa, dari penderitaan, dari apalagi kegelapan. Kita ini orang yang hidup dalam kegelapan saudara. Dosa telah membuat kita hidup dalam kegelapan. Dosa telah membuat kita nggak bisa melihat apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dosa telah membuat kita tidak bisa lagi menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi syukur bagi Tuhan, Dia terang yang ajaib, sehingga Dia bisa membukakan mata kita untuk kita bisa melihat kenapa Tuhan ciptakan kita, apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dialah sang terang itu. Oleh karena itu saudara, kalau saudara ingin melihat apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita, kalau saudara ingin melihat masa depan yang Tuhan sediakan di depan bagi kita, tinggallah di dalam terang itu. Siapa terang itu? Yesus yang sudah dinubuatkan kelahirannya 700 tahun sebelum Dia lahir saudara. Kalau kita lihat dari nubuatan Yesaya ini saudara, ada beberapa hal yang perlu kita mengerti. Pengenalan kita akan Tuhan sangat menentukan apakah kita tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah kemustahilan atau tidak. Kalau saya tahu seseorang ini punya power, punya kuasa, punya pengaruh, kita akan cenderung untuk berharap sama dia. Betul? Itu naluri manusia. Kita berharap sama dia. Saudara tahu bahwa Tuhan itu Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan itu Allah yang perkasa. Dia pemilik dunia ini. Segala sesuatu diciptakan dengan firman-Nya. Kalau kita mengenal Dia dengan benar, kita tahu siapa yang kita sembah,
tentu kita tidak akan ragu untuk meletakkan pengharapan kita kepada Dia. Kenapa orang tidak mau berharap kepada Tuhan? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Kenapa orang lebih mudah berharap kepada manusia? Karena memang manusia itu kelihatan, sementara Tuhan tidak kelihatan. Apakah karena Tuhan tidak kelihatan kita nggak bisa berharap sama Dia? Justru pengharapan kita itu kita harus letakkan kepada Tuhan. Daniel pasal 11 ayat 32b mengatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Umat yang mengenal Allahnya, kenapa mereka bisa kuat? Karena mereka tahu ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Kenapa mereka kuat? Karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Karena dia mengenal Allahnya, dia kuat. Dia bukan cuma kuat, dia bertindak. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak sembarangan melakukan sesuatu, terukur. Makanya ketika saya membuat sebuah proyek-proyek dalam pelayanan, saudara, saya tanya Tuhan, ini dari Tuhan atau tidak? Kalau itu dari Tuhan, saudara, percayalah, Tuhan pasti menyediakannya. Amin. Tuhan pasti menyediakan. Kalau pekerjaan yang kau sedang geluti itu dari Tuhan sungguh-sungguh, percayalah Tuhan akan buat itu berhasil. Kalau keputusan itu betul-betul berasal daripada Tuhan, percayalah Tuhan akan mampukan kita untuk melakukannya. Ketika kita membangun juga gereja di Ngujang, saudara, rumah masa depan cerah. Saya kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Ibu Ida sebagai bendahara. Ternyata saya itu nggak pernah ngitung, saudara, sebenarnya. Dan Bu Ida pun sepertinya nggak terlalu ngitung. Yang ngitung itu Cik Meling, ketua pembangunan. Sudah berapa habis buat Ngujang itu? Saudara tahu? Lebih dari 500 juta, saudara. Gereja kita bukan gereja besar. Jemaat kita bukan jemaat yang kaya-kaya. Lebih 500 juta kita habiskan membangun itu. Saya ingat betul dulu uang kita cuma sekitar 40 ya Bu Ida, 40 juta, saudara. Saat itu kita lagi ingat punya rencana membeli rumah di dekat rumah sakit itu, saudara. Bu Ida bilang, kenapa tidak bangun itu saja, Pak? Diteguhkan lagi dengan Pak Nadia, bilang, kenapa Ngujang tidak dibangun, kita sudah punya tanah. Ada beberapa orang bilang, kenapa bukan Ngujang? Walaupun ada yang bilang, ngapain bangun di Ngujang? Saya tanya Tuhan, yang mana suara Tuhan, yang mana suara hantu? Tapi saat itu saya tahu, ini Tuhan yang berkehendak. Ketika kita bangun, saudara, kita bertindak, saudara. Seringkali ada kalanya kita ingin berhenti, bilang supaya tukang stop. Tetapi begitu mau tukang stop, saudara, uang masuk. Begitu tukang mau stop, uang masuk. Dan sekarang saya bisa bilang hampir 90% sudah jadi, saudara. Kalau saudara besok ke sana, saudara akan lihat itu luar biasa, kagum, saudara. Betul. Gedungnya bagus, kantornya keren, saudara. Kita tinggal bangun lantai 2, saudara. Lebih kurang sekitar 100 sampai 150 juta kita butuhkan. Saya percaya kalau 560 juta Tuhan sudah sediakan, yang 150 juta kecil bagi Tuhan. Amin. Amin. Karena itu mari, saudara, tetap berharap sama Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dan kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan kuat. Dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, saudara. Tetapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, pengharapan kita tidak kepada Tuhan, maka kita sembarangan, saudara. Akhirnya apa? Kita capek, kita letih, kita lesu, kita putus asa, kita kecewa, saudara. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengenal pribadi Tuhan dari 4 nama Mesias yang diungkapkan oleh Nabi Yesaya. Yang pertama, penasehat ajaib. Minggu lalu kita sudah bahas
tentang penasehat ajaib. Saudara bisa tonton lagi dalam YouTube channel kita, saudara. Yang kedua, Allah yang perkasa. Ketiga, Bapa yang kekal dan Raja damai. Saat ini kita belajar tentang Allah yang perkasa. Tahukah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang perkasa? Amin. Bukan pribadi yang lemah, bukan pribadi yang tidak berdaya. Allah yang saudara sembah itu adalah Allah yang perkasa. Dengan firman-Nya Dia ciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dengan firman-Nya Dia berkata kepada Lazarus bangkit, maka Lazarus yang mati bangkit. Dengan firman-Nya Dia berkata kepada orang buta sembuh, orang buta sembuh, orang lumpuh sembuh. Hanya dengan firman-Nya, saudara, Dia bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Kenapa kita takut dalam hidup ini? Kenapa kita khawatir? Kita punya Tuhan Allah yang perkasa. Dia bukan Tuhan yang tuli yang tidak bisa mendengar. Dia bukan Tuhan yang buta yang tidak bisa melihat. Dia bukan Tuhan yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Dia Tuhan yang bisa membelah laut teberau, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang kita lalui bukanlah hari-hari yang mudah. Bahkan mungkin ke depan ini pun tidak mudah, saudara. Tapi kita harus yakinkan diri kita, saya punya Allah yang perkasa, yang sangat mengasihi saya, yang tidak pernah meninggalkan saya. Dia Allah yang perkasa, yang akan menginjak lawan-lawan kita. Allah yang perkasa, kalau bahasa Ibraninya El Gibor, El Gibor, atau Allah yang berkuasa tidak terbatas. Kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan. Seringkali kenapa kita nggak bisa mengalami mujizat Tuhan? Karena kita membatasi kuasa Tuhan dengan logika kita, dengan pikiran kita, dengan ketakutan kita. Sehingga tidak beriman lagi kepada Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ketika kita sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan, maka kita akan sulit melihat kuasanya bekerja dalam hidup kita. Kitalah sebenarnya yang menghalangi kuasa Tuhan. Seorang hamba Tuhan bilang gini, saudara. Kalau kita datang sama Tuhan, datang kepada Tuhan, itu seperti kita datang ke samudra yang sangat luas, saudara. Berapa banyak yang saudara bisa nikmati dari Tuhan, itu sangat tergantung apa yang saudara bawa. Kalau saudara cuma bawa sendok, maka saudara hanya bisa menikmati samudra luas itu sebanyak 1 sendok atau beberapa sendok, betul? Kalau saudara cuma bawa gelas, saudara hanya bisa menikmati samudra luas itu dengan 1 gelas. Kalau saudara bawa ember, saudara hanya bisa menikmati samudra luas itu dengan 1 ember. Apa yang perlu kita bawa sama Tuhan? Kapasitas hati kita yang terbuka sebebas-bebasnya, mengizinkan Tuhan bekerja menurut apa maunya Dia. Ketika kita berserah kepada Tuhan dan kita izinkan Tuhan melakukan apa yang Dia pandang baik dalam hidup kita, kita tidak batasi Tuhan dengan pikiran kita, maka kita akan bisa melihat perkara-perkara besar yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita. Pikiran kita lah yang sering membatasi kuasa Tuhan. Ketakutan kita lah yang sering membuat kita nggak bisa mengalami kuasa Tuhan. Pikiran negatif, kecurigaan kita kepada Tuhan lah yang membuat kita nggak bisa mengalami semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Setiap saya mengalami masalah, masa-masa sulit, tekanan,
Hal yang saya lakukan, saya duduk di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, I trust you. Aku percaya Engkau sangat mengasihi aku. Engkau pribadi yang berkuasa melakukan apa saja. Tidak ada satupun yang tidak bisa Tuhan lakukan. Asal Tuhan mau, Tuhan bisa lakukan. Bawa hatiku untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saat mataku gak bisa melihat jalan-jalanmu, saat pikiranku gak bisa menyelami pikiranmu, tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, biar hatiku tetap percaya bahwa Engkau Allah yang maha kuasa, yang tidak terbatas. Engkau bukan cuma Allah yang maha kuasa, yang tidak terbatas. Engkau Allah yang sangat mengasihi aku, yang tahu apa yang terbaik dalam hidupku. Amin. Mari, apapun yang sedang saudara alami hari-hari ini, Engkau memiliki Allah yang perkasa. Tatap hari esok dengan pengharapan saudara. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan kesulitan. Jangan menyerah dengan sakit penyakit. Ingat, wanita pendarahan 12 tahun. Dia tahu betul saudara siapa Tuhan Yesus. Dia tahu betul siapa Tuhan Yesus. Makanya dia bilang saudara, dia bawa kapasitas hatinya. Asal saya jamah saja jubahnya, saya pasti sembuh. Dia sudah datang ke berbagai tabib, dia tidak sembuh saudara. Sudah habis hartanya untuk berobat, dia tidak sembuh. Tetapi sampai satu saat hatinya berkata bahwa ini Yesus pribadi, bukan sembarang pribadi. Dia pribadi yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Asal saya jamah saja jubahnya, saya pasti sembuh. Dan betul saja, ketika Yesus lewat dari tempat dia saudara, walaupun tidak mudah untuk menjamah jubah Yesus, dia jamah jubah Yesus. Dan Alkitab katakan saudara, saat dia menjamah jubah Yesus, ada kuasa yang mengalir dari tubuh Yesus. Sampai Tuhan Yesus bilang gini, siapa yang menjamah jubahku? Karena ada kuasa yang keluar dari tubuhku, kata Tuhan. Murid-murid tanya, sekian banyak ada orang di sini, engkau bertanya siapa yang menjamah jubahmu? Orang bisa banyak datang kepada Yesus saat itu. Mungkin ratusan, mungkin ribuan. Tetapi hanya wanita pendarahan ini yang mengalami kuasa Yesus saudara. Orang bisa banyak datang ke gereja. Berapa orang dari kita yang mengalami dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, dibebaskan Tuhan. Itu bukan karena Tuhan tidak sanggup memulihkan kita, tetapi karena kita tidak membawa kapasitas hati kita. Hati yang betul-betul percaya, hati yang betul-betul berharap, hati yang betul-betul menghormati, hati yang betul-betul menguduskan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati itu, percayalah engkau akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin. Memiliki dan dimiliki Allah yang kuasanya tidak terbatas akan memampukan kita memiliki pengharapan di tengah-tengah kemustahilan saudara. Mungkin kau berkata, mustahil saya bisa lakukan itu. Mustahil saya bisa dapatkan itu. Mustahil. Saya mau kasih tahu. Justru karena itu mustahil saudara, kita butuh Tuhan yang kuasanya tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau sudah mustahil, kita malah mengandalkan kekuatan kita. Ya, akhirnya kita gak dapat apa-apa. Ketidakterbatasan kuasa Tuhan bagi umat manusia. Saya simpulkan ada 4 saudara. Banyak sekali kalau kita bisa pelajari saudara. Saya simpulkan sedikitnya ada 4. Ketidakterbatasan kuasa Tuhan bagi umat manusia. Allah berkuasa membebaskan umatnya saudara. Membebaskan umatnya. Membebaskan dari apa? Belenggu dosa. Membebaskan dari apa? Ketakutan. Membebaskan dari apa? Dari segala intimidasi. Tuhan berkuasa membebaskan umat Israel dari Mesir dan kekuasaan Firaun. Tuhan berkuasa membebaskan umatnya dari kuasa dosa, dari kutuk dosa. Mungkin kau sudah capek dengan dosamu saudara. Engkau sudah putus asa. Kok saya gak bisa lepas dari dosa ini? Saya mau kasih tahu. 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib untuk mematahkan kutuk dosa saudara. Masalahnya maukah engkau keluar dari situ? Dosa dia sudah selesaikan. Jangan izinkan hidup kita dibelenggu lagi oleh dosa. Kalau Tuhan bisa bebaskan orang Israel dari penjajahan Firaun, Tuhan bisa bebaskan kita dari segala belenggu yang menghalangi kita,
Pikiran negatif itu belenggu saudara. Itu belenggu saudara. Kepahitan itu belenggu. Kekecewaan itu belenggu saudara. Ketakutan itu belenggu. Izinkan Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Izinkan. Karena dia sudah selesaikan di atas kayu salib. Yesus datang untuk menyelesaikan itu saudara. Kalau saudara baca nanti di kitab Wahyu saudara. Orang-orang yang masuk neraka itu. Urutan pertama siapa saudara? Siapa saudara? Yang ikut pemuritan? Orang yang masuk neraka itu urutan pertama itu penakut saudara. Penakut. Kenapa orang penakut masuk neraka? Ketika kita penakut, itu artinya kita mengandalkan kekuatan kita. Ketika kita penakut, itu artinya kita nggak percaya ada Tuhan yang mengasihi kita, yang berkuasa menolong kita. Ketika kita penakut, maka kita cenderung melakukan dosa, menghalalkan segala cara untuk menyelamatkan hidup kita. Makanya kalau saudara baca di kitab Wahyu saudara, urutan pertama orang yang masuk neraka itu adalah para penakut saudara. Karena penakut bukti bahwa kita tidak percaya sama Tuhan. Titus 2 ayat 13-14 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Yesus sudah mati di atas kayu salib saudara untuk membebaskan kita saudara. Jangan serahkan lagi hidup kita pada belenggu dosa, jangan. Jangan saudara. Yesus sudah lepaskan kita, bebaskan dari semuanya itu. Tapi kenapa saya masih dibelenggu Kak? Karena kita tidak percaya saudara. Tidak percaya. Ketika engkau percaya bahwa saya sudah dibebaskan, maka engkau akan merdeka saudara. Tapi iblis selalu mengintimidasi. Alah enggak lah, kamu masih suka dosa itu, masih suka. Jangan. Ada beberapa dosa dalam hidup saya yang dulu saya anggap sulit untuk melepaskan. Tapi ketika saya bilang 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah melepaskan kutuk ini. Mulai saat ini saya mau tinggalkan. Betul saudara. Saya berhenti rokok itu cuma 1 hari aja saudara. Begitu saya putuskan, saya bilang, Tuhan Engkau sudah tebus saya. Saya gak mau dibelenggu oleh rokok ini. Saya gak mau lagi. Karena saya mau dibelenggu oleh Tuhan. Hari itu juga berhenti saudara. Berhenti, termasuk judi. Saya dulu senang sekali main judi. Senang. Berhenti saudara. Ada banyak lah yang harus kita lepaskan. Pikiran-pikiran negatif. Pikiran-pikiran cabul saudara bagi yang masih punya pikiran cabul. Curiga sama orang lain. Itu belenggu saudara. Yesus sudah lepaskan kita dari semuanya itu. Yang kedua, Allah berkuasa memelihara umatnya saudara. Pertama tadi Allah berkuasa membebaskan. Yang kedua Allah berkuasa memelihara umatnya. Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi, jangan khawatir karena Allah pasti menyediakannya katanya. Saudara tahu, Rasul Paulus menulis surat ini bukan ketika dia di hotel saudara, bukan. Rasul Paulus menulis surat ini ketika dia di dalam penjara. Karena memberitakan Injil dia di penjara saudara di Roma. Dan dia tulis surat kepada jemaat di Filipi. Bahwa Allah yang akan menyediakan bagi kita saudara. Orang Israel 40 tahun di padang gurun. Tuhan pelihara. Coba pakaian mereka gak pernah busuk saudara. Sepatu mereka itu gak pernah rusak 40 tahun. Saudara tahu padang gurun itu bagaimana panasnya kalau siang dan bagaimana dinginnya kalau malam. Tapi Tuhan pelihara mereka 40 tahun tidak bekerja. Mereka hanya berjalan untuk memenuhi rencana Tuhan. Tuhan pelihara. Mungkin kau berkata, Kak hari ini sulit Kak. Bagaimana nanti sekolah anakku, bagaimana kontrakanku.
Asal engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Amin. Tuhan pasti pelihara. 5.000 orang laki-laki ketika mengikuti Yesus, saudara. Mereka lapar. Murid-murid bilang, guru suruhlah mereka untuk cari makan ke kota. Kasihan mereka lapar. Yesus bilang kepada murid-murid, kamu harus kasih mereka makan. Murid-murid bilang, bagaimana kami mau kasih mereka makan sebanyak ini? Memang gak mungkin, saudara. Bayangkan tiba-tiba ada 5.000 orang di sini. Catering mana yang bisa menyediakan makanan 5.000? Cuman hitungan jam, saudara. Gak ada. Gak ada catering yang mampu menyediakan cuman hitungan jam 5.000 untuk makan, saudara. Tetapi Yesus tanya gini, apa yang ada padamu? Gak ada. Oh, itu ada anak kecil bawa 5 roti 2 ikan. Bawa kemari. Bawa kemari. Ketika dibawa, saudara, Tuhan Yesus doakan 5.000 orang, 5 roti 2 ikan bisa memberi kenyang makan 5.000 orang, saudara. Bahkan sisa berapa, saudara? 12 bakul. 1 bakul untuk Petrus, 1 bakul untuk Yohanes. Upah mereka melayani Tuhan, saudara. Upah mereka, saudara. Mungkin kau berkata, gak mungkin saya bisa sukses. Gak mungkin, aduh berat, Kak, anakku sekian, biayanya sekian. Tuhan cuma tanya, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Kasih sama Tuhan. Izinkan Tuhan melipat gandakannya. Amin. Elia, luar biasa Elia, saudara. Ketika terjadi kekeringan di Israel, 3,5 tahun tidak turun hujan, saudara. Kering. Saudara tahu Elia dipelihara oleh siapa? Burung gagak. Burung gagak mengirimkan daging kepada Elia. Makanan burung gagak apa, saudara? Daging. Waktu dia di Sungai Kerit, burung gagak yang memberi makan Elia, saudara, Nabi Tuhan. Setelah itu Tuhan suruh ganti. Udah cukuplah burung gagak, jatahmu selesai. Elia tanya, Tuhan kemana lagi, Tuhan? Di sana ada janda di Sarpat. Saudara tahu janda di Sarpat ketika didatangi oleh Elia, dia bukan janda kaya. Dia gak punya apotik, saudara. Gak punya. Halo. Janda Sarpat cuman punya segenggam tepung. Ketika Elia datang ke sana, Elia lihat janda itu, saudara. Elia bilang, kasih aku roti. Janda bilang, saya gak punya roti. Aku cuma segenggam tepung. Saya sedang cari kayu bakar. Saya akan olah ini menjadi roti. Dan saya makan buat saya dan anak saya. Setelah kami makan ini, selesai kami mati. Tapi Elia bilang gini, betul apa katamu, tapi itu roti kasih aku makan dulu. Sadis gak, saudara? Coba tiba-tiba saudara cuma punya sepiring nasi. Saudara punya anak 3, suami istri, cuma punya sepiring nasi. Saya datang ke rumah saudara, aku kasih makan dong. Aduh Kak, cuma ada nasi 1 piring. Ini tinggal ini kami makan, saya bersama anak dan istriku. Habis itu kami mati. Ya udah, kasih aja aku makan dulu. Saya yakin saudara minggu depannya gak mau ke gereja lagi. Ini pendeta gak punya perasaan. Udah tahu kita miskin malah dipaksa ngasih dia makan padahal dia sudah gendut. Tapi dia lakukan Elia, kasih aku makan. Saudara tahu? Setelah dia lakukan itu, Alkitab katakan Tuhan memelihara janda di Sarpat selama musim kering. Kalau engkau mau mendahulukan Tuhan di atas segalanya,
dan taat kepada Tuhan. Tidak peduli mau musim kering, musim corona, musim krisis, musim apa, enggak peduli. Karena yang memelihara engkau bukan corona. Yang memelihara engkau Tuhan yang perkasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Itu yang kita alami di gereja ini, saudara. Saat musim susah, saudara. Saat keuangan kita nggak banyak. Saya bilang sama DPJ, setiap jemaat yang nggak bisa sekolah, yang orang tuanya nggak mampu, bayarin gereja, saya bilang. Asal dia mau kasih tahu sama kita. Bayarin, saya bilang. Dalam masa-masa sulit kita masih nampung-nampung orang. Kita masih memberkati orang. Tapi Tuhan selalu sediakan burung gagak, saudara. Dan para janda yang memelihara. Amin. Jangan takut kalau engkau janda, saudara. Tuhan pakai janda, loh, saudara. Karena apa? Suaminya janda itu siapa? Tuhan sendiri. Engkau punya suami pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Yang bukan janda jangan berharap jadi janda loh. Apalagi kalau suamimu tuh agak aneh-aneh. Tuhan, aku mau jadi janda lah biar engkau jadi suamiku. Allah berkuasa memelihara umatnya. Yang ketiga, Allah berkuasa mengubah hidup kita dari natur dosa kepada natur ilahi, saudara. Kita ini punya natur dosa, saudara. Pikiran kita ini jahat. Dan saya tahu kita capek dengan semuanya itu. Kenapa ya saya selalu curiga? Kenapa saya selalu negatif? Kenapa pikiran saya ini kotor? Kenapa saya selalu berpikir yang jahat-jahat? Itu natur dosa, betul. Tapi saya mau kasih tahu, Yesus mati di atas kayu salib. Supaya diubah natur dosa kita ini menjadi natur ilahi. Amin. Paulus dari penganiaya jemaat menjadi rasul, saudara. Jadi rasul. Murid-murid kebanyakan nelayan dipakai Tuhan jadi rasul. Lazarus dari orang yang cinta uang menjadi orang yang peduli sama orang miskin. Saat mereka berjumpa dengan Yesus. Saya kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam Yasindo, saudara. Beberapa anak dari Yasindo itu sering sekarang pelayanan ke penjara, saudara. Mereka yang tinggal di Malang, saudara ya. Waduh, ada 2 orang yang rutin datang ke Tulungagung, saudara. Satu saat saya akan minta salah seorang khotbah di sini nanti. Mereka dulunya para pembunuh, saudara. Pembunuh. Ada satu namanya Luat, saudara. Masih muda lah, masih di bawahku sedikit. Luat, belum menikah, saudara. Dia pembunuh. Tapi dia dijamah Tuhan dan sekarang dia dipakai Tuhan. Dia cuma lulusan SMP waktu dia membunuh. Sekarang dia sudah sarjana dan dia bulan 3 dapat beasiswa ambil S2 teologi, saudara. Wow. Tuhan bisa ubahkan, saudara. Dari pembunuh. Pembunuh. Mungkin saudara pikir, waduh saya ini sudah terlalu jahat. Saya gak mungkin bisa diubahkan Tuhan. Asal engkau mau datang sama Tuhan. Dia Allah yang perkasa. Kuasanya gak terbatas. Dia bisa ubahkan hidup kita. Amin. Mungkin kau berkata, suamiku, anakku kok kayak gitu. Aduh, saya sudah. Halo. Ingat engkau punya Bapa. Allah yang perkasa. Bisa mengubah suamimu. Bisa mengubah istrimu. Bisa mengubah anakmu. Bisa mengubah karyawanmu. Amin. Hati raja itu seperti batang air di tangan Tuhan. Dia alirkan kemana dia mau, saudara. Yang penting kita dulu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Yang terakhir, Allah berkuasa menggenapi semua rencananya atas hidup kita. Halo, kalau saudara dan saya masih hidup hari ini, perhatikan yang baik-baik. Karena Tuhan masih membawa kita masuk dalam rencananya, saudara. Karena itu, minta petunjuk Tuhan tiap hari. Filipi 1 ayat 6 dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Maka saudara berkata, Tuhan, bahwa aku masuk ke dalam rencanamu. Aku mau tanggalkan segala rencanaku. Segala kepintaranku aku mau serahkan kepada Tuhan.
Aku izinkan Engkau membawa aku masuk ke dalam rencanamu. Ketika kita mau melakukan itu, maka kita akan menyongsong hari depan itu dengan penuh pengharapan. Karena tidak ada satupun rencana Tuhan yang jahat bagi kita. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Kalau disingkat MDC, masa depan cerah, saudara. Amin. Masa depan cerah. Asal saudara sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan bawa kita untuk melihat masa depan cerah. Baik di dunia ini maupun di kekekalan. Mari kita tundukkan kepala. Kita bangkit berdiri yuk. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah lambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Saudara, mungkin kita sudah mulai putus asa dengan hidup kita. Kita lihat, kita sudah lama ikut Tuhan tapi hidupku masih tetap seperti ini. Dosa tetap membelenggu hidupku. Penyakitku tidak sembuh-sembuh. Karakterku kok tetap seperti ini. Bukan Tuhan tidak mampu menolong kita. Bukan Tuhan tidak mengasihi kita. Bukan Tuhan tidak sanggup. Dia Allah yang perkasa. Apakah kita membawa hati kita kepada Tuhan dengan sebebas-bebasnya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya kita berkata, Tuhan, lakukan apa yang Kau pandang baik dalam hidupku. I trust You Lord, I belong to You. Aku ini milik-Mu Tuhan. Penyerahan kita kepada Tuhan itulah yang akan membawa kita kepada ketaatan. Ketaatan kita itulah yang akan memampukan kita untuk mengalami Allah yang tidak terbatas itu, Allah yang perkasa itu. Kalau hari-hari ini kau sedang bergumul tentang kehidupanmu, tentang masa depanmu, bahkan tentang dirimu sendiri, saya akan berdoa bagi kita. Letakkan tangan di dada. Kita minta anugerah Tuhan membebaskan kita. Bapa, lihat anak-anak-Mu Bapa, umat yang Kau tebus. Mereka datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Mereka datang membawa hidup mereka. Mereka membawa ketidakberdayaan mereka, ketakutan mereka. Mereka bawa di hadapan Tuhan. Sakit penyakit mereka. Bapa, Engkau Allah yang perkasa.
langit dan bumi dan segala isinya Engkau ciptakan dengan firman-Mu. Laut teberau Engkau belah dengan firman-Mu. Lazarus yang mati, bau busuk, Engkau bangkitkan kembali dengan firman-Mu. Kami percaya saat firman-Mu dibagikan, kuasa-Mu bekerja. Pulihkan umat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, bahwa mereka mengalami keperkasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, sehingga hidup kami bisa berkata, aku punya Allah yang besar, yang maha kuasa. Pulihkan umat-Mu, pulihkan, bebaskan umat-Mu dari segala belenggu dosa. Apapun sakit penyakit, aku berdoa di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit, Engkau tidak berhak atas tubuh ini. Karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hatiku rindu Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Kotaku Gunung Agung, ku berdoa Gunung Agung, penuh kemuliaan-Mu. Gunung Agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku agung. Ku berdoa Gunung Agung, penuh kemuliaan-Mu. Bapa, kami datang umat-Mu merendahkan hati kami. Engkau yang menempatkan kami di kota ini. Bukan kebetulan, tapi Tuhan punya maksud. Karena itu kami rendahkan hati kami memohon belas kasihan Tuhan atas kota Tulung Agung, atas penduduk Tulung Agung. Selamatkan kota ini, selamatkan penduduk kota ini Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan keselamatan, celikan mata rohani orang-orang yang ada di kota ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus, sehingga mereka bisa melihat keselamatan dan mengalami keselamatan yang berasal daripada-Mu. Pulihkan kota ini Tuhan, berkati pemerintahan kota ini. Kami berdoa mulai dari bupati, anggota DPRD, semua pegawai negeri sipil yang ada di kota ini, pegawai BUMN, semua orang-orang yang Tuhan percayakan mengelola kota ini Tuhan. Mereka hamba-hamba-Mu. Kami mohon, sertai mereka, lindungi mereka Tuhan, berkati mereka. Hikmat bijaksana Tuhan berikan kepada mereka, hati yang takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Kalau ada rancangan-rancangan jahat yang mereka rencanakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biar Tuhan gagalkan di dalam nama Yesus. Bangkitkan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang memegang peran-peran penting di pemerintahan kota ini Tuhan. Tolong pulihkan kota ini. Berkati juga semua usaha di kota ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Bapa, kami berdoa, berkati, buat berhasil. Bangkitkan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang memegang kendali bisnis di kota ini Tuhan. Segala usaha yang merusak moral kota ini, biar digagalkan di dalam nama Yesus. Biar kemuliaan memenuhi kota ini Tuhan. Pulihkan kota ini, pulihkan gereja-gereja Tuhan, pulihkan hamba Tuhan yang ada di kota ini. Lindungi kota ini dari penularan virus COVID-19 yang lebih luas lagi, dari Omikron, dari tsunami. Lindungi dalam nama Yesus. Kami percaya kota Tulung Agung, kota ditolong oleh yang agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri,
yang akan menolong kota ini. Kami bersyukur, kami serahkan kota ini ke dalam anugerah Tuhan. Kami bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan, bahwa kami mengalami kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Engkau yang menuntun dan menyertai kami. Engkau yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati, lindungi dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit dari COVID-19. Lindungi dari segala keinginan-keinginan yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu. Jemaat yang sakit hari Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit mereka, biar mereka bisa mengalami kuasa kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu mereka sudah disembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan, dengan takut akan Tuhan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Pakai setiap umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, dan nama-Mu dimuliakan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Jagai, lindungi mereka dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus sakit penyakit dari COVID-19. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang mendukakan hati-Mu, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus yang menuntun mereka hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak, cucu, menantu, semua keluarga besarnya, bapak mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentarakan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan Halim yang hari ini menikah Tuhan di Surabaya, Tuhan berkati pernikahan mereka. Engkau lindungi Tuhan semua orang-orang yang datang kepada pernikahan mereka. Jauhkan dari virus COVID-19 Tuhan. Biar berkat Tuhan turun atas rumah tangga mereka. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dimanapun berada, buat berhasil, buat terobosan, buat mujizat, buka jalan atas masalahnya. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan turun atas hidup kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah kepada waktu masuk, diberkatilah kepada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Berkati kau di kota, di desa, di gunung, manapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai kau. Kau akan naik dan tidak akan menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu akan berkasa di bumi. Kau akan disebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan alam yang kusampaikan kepadamu, dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin, saudara. Amin.